Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu memberangkatkan saya, Filas Dianti. Saya Haula Liftiani. Saya Aziza Irhamia Taufik. Oke, di sini kami ingin memenuhi tugas besar dari data analitik, yaitu analisa data menggunakan data aplikasi Orange Data Mining. Berikut videonya. Oke, pertama-tama kita harus mencari dulu datanya di website. Jadi ini kami menggunakan website dari Kaggle. Jadi klik di kolom pencarian Kaggle, lalu di sini kami juga sudah menentukan data yang ingin kami buat, yaitu dari prediksi status akademik mahasiswa. Nah, di sini sudah di-download langsung. Lalu, oke, sebentar, dibuka di kolom download. Lalu kita cari datanya, tadi dibuka dulu datanya. Nah, ini tertampil di sini. Oke, data yang sudah kita download. Ini karena kita menggunakan prediksi, jadi status akademiknya itu harus dihapus terlebih dahulu karena ini adalah merupakan hasil dari prediksi. Nah, sebelumnya saya sudah membagi menjadi dua data. Pertama data target yang sudah ada status kelulusan dan yang satu lagi yang belum ada. Nah, seperti ini. Ini hanya setengah dari data. Oke, yang selanjutnya kita buka Orange, lalu pencet file, lalu buka datanya terlebih dahulu, klik 2 kali, lalu dipencet di sebelah sini, lalu kita cari datanya. Ini target itu yang sudah ada tadi hasilnya, teman-teman. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini di status kelulusan sudah diubah menjadi target. Kita rename dulu menjadi data mahasiswa. Target. Oke, lalu kita tarik aja langsung kayak gini. Oke, lalu kita cari data table untuk melihat datanya biar lebih enak. Oke, ini belum ada ya. Lalu tarik sini, lalu ubah ke select column. Sorry, tadi udah ada. Maaf, sorry, udah ada status akademik. Oke, tadi kurang geser aja. Oke, ke sini. Lalu kita pakai yang tree. Widgetnya kita pakai yang tree. Lalu ditarik, sorry. Kita dari tree ini kita tarik lagi untuk ke prediction. Kita pencet predictionnya. Nah, ini belum ada karena belum ditampilkan menggunakan data table. Kita buka lagi filenya. Ini kita drag dulu biar lebih bagus, biar lebih rapih ya. Lalu ini kita buka yang tes tadi. Ini yang belum ada hasil seleksi akademiknya. Nah, ini belum ada ya teman-teman. Kita hapus, kita close. Lalu ini ditarik ke prediksinya langsung, prediction. Lalu kita rename biar kelihatannya lebih enak. Data mahasiswa tes. Nah, udah. Lalu ini predictionnya ditarik buat biar kelihatan data tabelnya yang mana. Nah, oke. Nah, di sini udah tampil dari tree, dari widget tree ya, plus dan tidak lulus. Nah, ini kalau oke, kita ganti dulu. Oke, dirapihin dulu nih. Nah, ini dari select column kita bisa pakai widget yang lainnya nih buat lihat. Contohnya Navel bias. Kita ke prediction, rapihin dulu 2 kali. Nah, ini bakal kelihatan. Jadi kalau misalkan menggunakan widget tree dan navy base-nya ada perbedaan. Misalkan di navy base-nya lulus, di tree-nya tidak lulus seperti itu. Ada pun juga yang sama. Jadi tergantung penggunaan dari si widgetnya. Oke, nih sudah selesai. Oke, selanjutnya kita klik new, lalu kita klik file yang ada di widget sebelah kiri, lalu di double klik filenya, lalu kita klik folder yang kuning. Nah, kita cari datanya di download, habis itu kita open. Nah, kalau statusnya ini masih bukan target, kita ubah dulu ke target. Nah, kalau misalkan udah, kita apply seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik data table lalu disambungkan dari file ke data table. Nah, data table ini berfungsi untuk menampilkan, memeriksa, dan memfilter data visual sebelum dan sesudah proses analisis. Selanjutnya, kita klik data sampel. Nah, lalu diatur jika sudah tarik garis dari file ke data sampler. Nah, ini tampilannya.
Nah, kalau sudah, kita ketik Navis Bayes dan klik untuk menampilkan. Nah, kalau sudah, tarik garis dari data sampler ke Navis Bayes. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, habis itu kita ke prediction, lalu ditarik lagi garisnya. Kita tekan dulu, lalu kita klik dan kita tarik dari data sampler. Nah, prediction ini bertujuan untuk memprediksi nilai targetnya. Nah, kalau sudah kita cari, lalu kita ketik test and score. Kalau sudah muncul, kita pindahkan aja. Nah, kalau sudah, tarik dari data sampler ke test and score yang bertujuan untuk memprediksi nilai targetnya. Lalu, ini tampilannya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya dari Navis Bayes ke test and score, sama seperti tadi. Lalu juga dari prediction ditarik juga ke test and score. Lalu tinggal disesuaikan saja. Nah, tampilan seperti ini. Itu untuk menggunakan data yang sudah diprediksi oleh model dan dibandingkan dengan tabel aslinya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, di sini saya akan praktik klasterisasi data mahasiswa menggunakan Orange Data Mining. Pertama kita pilih file di sini, terus klik 2 kali, pastiin kita buka file yang kita pilih. Di sini saya memilih dataset kehadiran mahasiswa, langsung di-apply aja. Terus kita pilih widget data table dan kita hubungkan. Ini berfungsi untuk menampilkan dataset yang telah kita pilih supaya bisa dilihat dan dipahami strukturnya. Terus yang ketiga, di sini kita pilih preprocess untuk membaca data. Hubungkan dengan widget file. Nah, kita rapihin dulu. Keempat, kita tambahkan data table lagi. Dan kita hubungkan dengan reprocess. Nah, kita di sini bisa melihat hasil data table yang telah direproses. Lalu kelima, kita akan melakukan klasterisasi menggunakan widget K-means. Di sini kita searching dulu K-means-nya. Terus kita tarik, kita hubungkan dengan widget reprocess. Nah, sini kita lihat dulu K-means-nya udah fix ya. Lalu keenam, kita cari scatter plot. Scatter plot ini kita hubungkan konektor dari K-means ke scatter plot, lalu pilih dua fitur numerik, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y. Divisualisasikan sebagai grafik dan kita bisa ubah-ubah. Wow, mantap kan? Lalu di sini yang terakhir, untuk bisa melihat detail clustering, kita harus menambahkan data table lagi. Lalu K-means-nya itu ditarik ke data table. Terus di sini kita rapihin dulu. Nah, kelihatan kan udah ada kayak klasternya sesuai data. Itu ya, saya. Sama klaster plotnya juga udah sesuai. Sekian klasterisasi menggunakan Orange Data Mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.